Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan acara destinasi berbagi pemahaman budaya positif oleh Agus Sutrisna SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Atap 6 Panggarangan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ujorobi Saputra SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan bawakan susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ujorobi Saputra SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sampai kepada ridho dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, sampai pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita jadikan pengikut yang setia. Amin. Rekan-rekan yang saya hormati, terkait dengan acara ini, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak Bapak Agus Sutrisna SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap 6 Panggarangan. Salah satunya itu destinasi berbagai pemahaman budaya positif. Saya akan menggarisbawahi di sini, mungkin nanti yang akan dipaparkan adalah berbagi sharing pengalaman selama menempuh pelatihan dalam guru penggerak, pelatihan guru penggerak, yaitu pengalaman yang seyogyanya kita implementasikan dalam kehidupan di lingkungan sekolah demi terciptanya perkembangan atau peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada kata budaya. Kalau positif bisa kita artikan sebagai hal-hal yang baik, itu pengembangan intelektual maupun pengembangan kecerdasan yang lainnya. Kalau budaya itu, kalau kita katakan budaya itu menjadi kebiasaan, asalnya tidak tahu menjadi tahu, sudah tahu dibiasakan menjadi terbiasa. Nah, ujungnya menjadi terbiasa sehingga secara refleks anak didik kita akan melaksanakan apa yang sudah ditentukan atau ditetapkan, baik lisan maupun tertulis. Dari tema tersebut kita mengharapkan bisa memetik pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh tutor-tutornya kepada Pak Agus ini tentang apa-apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Tujuan akhirnya adalah mendidik peserta didik, mengembangkan berbagai kecerdasan yang dimiliki sebagai potensi dasarnya. Walaupun tidak seluruhnya menonjol, tapi salah satunya bisa dikembangkan untuk lebih ditingkatkan dan yang lainnya mengikuti. Intinya berkembang.
ada perubahan ke arah perbaikan. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, tidak terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, diseminasi berbagi pemahaman budaya positif oleh Bapak Agus Sutrisna SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Lebak, SMP Negeri 6 1 Atap Panggarangan. Beri tepuk tangan kepada Ibu Guru. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Sutrisna SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya semangat. Assalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan diseminasi berbagi pemahaman budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Lebak dari SMPN 1 Atap 6 Panggarangan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 1 Atap 6 Panggarangan, yang saya hormati dan banggakan rekan guru dan staf TU SMP 1 Atap 6 Panggarangan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan melaksanakan denominasi. Sebelum lebih jauh silakan di next dulu. Oke, latar belakang denominasi yang akan saya laksanakan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kodrat anak adalah menjadi manusia yang merdeka sehingga menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Ki Hajar juga menyatakan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Tujuan memberikan pemahaman tentang konsep budaya positif dan berbagi pemahaman pengalaman dalam pembuatan dan penerapan keyakinan kelas, wali kelas, dan seluruh rekan guru SMP 1 Atap 6 Panggarangan. Oke, silakan next. Baik Bapak Ibu, silakan dibaca dulu atau diperhatikan. Setuju atau tidak nih? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju Bu. Kenapa setuju? Setuju karena meningkatkan kedisiplinan juga buat anak. Oke, Pak setuju? Setuju? Setuju. Kenapa? Ya, karena kami masih selalu melakukan hal itu, Pak. Oke. Berarti kita kadang kalau anak yang misalkan kita belajar nih, anak tidak bisa atau datang telat kita menghukum ya. Oke. Itu tidak akan saya jawab benar atau salah, tapi insya Allah Bapak Ibu setelah kita bersama-sama melakukan denominasi ini, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya sendiri. Ya, silakan next. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan yaitu yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Ya, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Oke, saya boleh meminta sesuatu ya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kita di SMP 6. Bila saya berbicara SMP 6, halo? Ya. Bila saya berbicara SMP 6,
Yes. Oke. SMP 6 Wisma Kreatif. Yes. Oke, ulangi sekali lagi. SMP 6 Wisma Kreatif. Yes. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngajar nih, ya, sudah menyiapkan RPP dari dulu, didesain ya sedemikian rupa supaya menyenangkan, tapi pas mengajar anak nilainya kecil, gimana perasaannya? Sedih, kecewa. Sedih, pasti kecewa ya. Oke, nah ini jadi sebetulnya kita di situ ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Awalnya kita berpikiran bahwa kita dapat mengontrol murid, artinya murid itu menjadi seperti yang kita inginkan. Kemudian kita juga berpikir ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian di sini kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang suka nyalahin murid, murid nilainya jelek, kamu sih gak mau belajar gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, artinya kita sebagai guru harus memaksa murid sesuai dengan kehendak kita. Kita selalu berpikiran 4 hal ini. Nah ini sebetulnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah harusnya kita seperti ini nih. Awalnya kita berpikir realitas atau kebutuhan kita sama. Berdasar teori kontrol, sekarang sebagai guru kita harus berpikir kebutuhan kita berbeda-beda. Artinya anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Bisa saja kita membuat misalkan pembelajaran desanya seperti apa, ternyata anaknya maunya seperti apa. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah kita meyakini harusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tujuan mereka berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini kita sering memaksakan pada siswa. Siswa harus bisa A, bisa B, bisa C sesuai dengan yang kita inginkan. Itu harus kita rubah, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus membuka pengetahuan kita yang luas sesuai dengan keinginan anak yang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, udah masalah disalahkan, tak masalah. Harusnya kita berpikir semua perilaku memiliki tujuan. Kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Orang lain bisa mengontrol saya. Ingat, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, harusnya kita kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan sekarang nih, biasanya kita kalau gagal berpikiran kalah ya. Kalau kita melakukan suatu gagal, kita berpikir kalah. Nah, itu yang harus jangan kita terapkan sekarang. Jadi kalau kita salah, artinya itu proses menuju kemenangan. Makanya kita harus berpikir menang dan menang atau win-win solution. Ya, oke. Next. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif sebetulnya sudah kita lakukan. Disiplin positif dimaknai yaitu sesuai budaya kita. Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ada juga yang mendefinisikan suatu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ada di sini yang suka memberikan mengiming-imingi hadiah pada anak. Misalkan kamu kalau nilainya bagus nanti akan dikasih. Nah itu harus kita tinggalkan. Jadi kita harus memunculkan motivasi internal di dalam dirinya. Ya. Kemudian karena kita tidak boleh menimbulkan sogokan, ancaman atau yang lain, maka di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang didasari oleh motivasi intrinsik, jadi atas dasar kemauan dirinya sendiri. Oke, next. Nah, sebelumnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai kebajikan universal dikategorikan ada 3 sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
IBO dan life skill atau kecakapan hidup. Yang pertama, profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Kemudian IBO toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jika kecakapan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih ingat ya? SMP 6 semangat, kreatif, yes. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan segala usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan kita agar terpenuhi. Jadi dasar manusia tergerak itu karena kebutuhan dasar. Next. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama karena bertahan hidup, yaitu kategorinya karena makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Bapak Ibu yang paling dibutuhkan yang mana nih? Pak Oni, menurut Pak Oni yang mana nih yang paling mau dibutuhkan? Kasih sayang. Pak Yesel kasih sayang, bertahan hidup. Kesenangan yang senang. Pak Yos kesenangan. Bu Dewi, Kebebasan, Pak. Bu Desi kebebasan. Pak On, Senang, saya mah. senang. Pak On, apa? Kekuasaan. Bu Dewi, apa Bu Dewi? Saya bertahan hidup. Bertahan hidup. Bapak kepala, apa Kak? Yang butuh? Kalau saya kebebasan. Kebebasan. Kalau saya semuanya apa butuh Pak? Oke, ya semuanya kalau saya banyak butuh. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, dari situ kita terdapat motivasi perilaku manusia. Motivasi ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, setuju yang mana nih kira-kira? Yang ketiga, ya. Yang keberapa? Ketiga ya semua. Oke, berarti semuanya ini berhati ikhlas ya. Oke, luar biasa. Ya, next. Bapak Ibu coba dilihat dulu nih. Ada kasus. Kira-kira yang kebutuhan mana nih? Beberapa anak di kelas 2A telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dalam kasus ini, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu, coba silakan 1 menit Bapak Ibu ya. Dari 5 kebutuhan itu yang mana? Ayo. Senangan. Ya, tadi ke kasusnya. Nah, oke, ini apa? Kesenangan ya? Oke, kesenangan. Oke, kita kunci. Kesenangan ya. Poni apa Poni? Kira-kira? Kebebasan. Oke, next ya. Oke, next. Nah, ternyata ini adalah kebebasan. Ya. Kenapa kebebasan? Karena kebebasan ini dia ingin mencoba hal yang baru gitu. Oke, next. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini hukuman. Hukuman ini intinya Bapak Ibu datang dari satu arah dan sifatnya mendadak. Misalkan seorang dapat telat,
biasanya ekspresinya itu marah, suaranya keras, dan menghukum itu tidak sesuai dengan peraturan tapi apa yang penghukum itu lakukan. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu berbicara tentang peraturan yang ada di sekolah, biasanya sanksinya dikaitkan dengan sanksi yang ada di sekolah. Misalkan karena anak tidak hadir beberapa kali, kan ada peraturannya, dikaitkan dengan peraturan. Kalau restitusi, di sini restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi lebih mengarahkan siswa itu mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Gitu. Tentunya sifatnya yang positif. Next. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, ya, pasti ini dialami. Next. Nah, saksikan dulu Bapak Ibu ya, biar kita tahu. Oke Bapak Ibu dilihat baik-baik ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya Gusti ibu ditegur bapak kepala sekolah? Naren, Selamat pagi Bu. wah, Oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer? Teman, oke. Terus ada lagi? Ya. Tadi kalau dari penghukum itu kelihatan ya, dari nada suaranya sudah tinggi. Kamu misalkan membentak, ya. Kalau pembuat merasa bersalah, slow, mukanya datar, tapi anak-anak terasa tersakiti, gitu, ya. Kalau teman itu lebih ke ajakan, ayo dong, ayolah bantu bapak, lakukan demi bapak, gitu. Kemudian kalau posisi pemantau biasanya mengaitkan dengan peraturan sekolah. Nah, yang paling kita harapkan adalah posisi manajer, mengaitkan dengan keyakinan dan solusi yang siswa inginkan. Nah, oke, Bapak Ibu, SMP 6. Oke, semangat. Yes, semangat ya. SMP 6. Semangat, kreatif. Yes. Nah, oke, coba Bapak Ibu. Nih, kira-kira posisi kontrol yang mana nih? Berapa kali nih Bapak harus memberitahu kamu ya? Rasa bersalah, hukum. Kira-kira apa? Oke, next aja ya. Nah, ternyata adalah pembuat rasa bersalah. Datang. Iya, santai aja Bapak Ibu ya. Next. Coba Bang ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Ayo, apa kira-kira nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, posisi teman, pemantau, atau manajer? Apa?
pemantau, pengukur, lawan, pengukur, pengukur. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kalau betul, ingat ya, pengukur itu, pemantau itu selalu mengaitkan dengan peraturan, ya, selalu menanyakan konsekuensi. Next, lanjut Bapak Ibu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Apa nih? Apa? Pengukur. Oke, semuanya ada beda jawaban? Teman, oke. Teman. Apa itu? Oke, kita coba lihat ya. Next. Pengukur. Tentang wali salah. Oke, ada lagi kira satu nih. Ini jelas sih kayaknya nih. Apa mau nih? Belum, oke. Silakan 1 menit. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Teman, manajer. Oke, next ya. Betul sekali Bapak Ibu. Posisi manajer. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Ya, next. Nah, ini satu lagi. Ayolah lakukan. Kasih jelas ya. Apa? Teman. Oke. Merasa bersalah. Bersalah. Merasa teman apa? Teman-teman. Pemantau. Oke, next. Ayolah ajakan Bapak Ibu, yaitu teman ya. Oke, tepuk tangan. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, ada yang bisa nih kira-kira kenapa sih kan biasanya kita peraturan? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kalau yakin datang dari hati. Ya. Coba bisa ini. Oke. Ada yang lain? Pak Yos? Ya. Keyakinan itu adalah harapan, ya, tujuan atau hal yang bisa kita yakini. Kalau dilaksanakan secara terus menerus, maka dampaknya akan lebih positif. Maka itu keyakinan bersama, disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan berarti kan harus ada sanksi, ya, punishment lah, kalau sebut pesantren yang ataupun yang lainnya. Seperti itu. Oke, mantap sekali, tepuk tangan buat Pak Yos. Ya, betul sekali ya. Jadi pada era saat ini kita tidak boleh mengedepankan hukuman, tapi keyakinan. Oke, next. Pembentukan keyakinan itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal atau kalimat-kalimat yang berunsur pada nilai kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jangan dilarang ya, berisik, dilarang mengotori, tapi diganti saling menjaga, saling menghormati. Kemudian sedikit agar mudah diingat, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 5 atau sampai 10. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kebudayaan kita di sini akan berbeda dengan yang di daerah lain, oleh karena itu disesuaikan di kita. Ya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita membuat keyakinan kelas itu meminta pendapat dari semua, dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah atau unsur lain, misalkan orang tua siswa. Oke, next. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kira-kira kalau murid atau anak melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memanggil terus? Bertanya? Dikasih arahan? Menghukum enggak? Menghukum. Terus? Ya. Kepala sekolah untuk melakukan pembinaan ya. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Nah, biasanya kita kalau anak melakukan kesalahan, aduh, salah deh. Pasti ujung-ujungnya kita hukum meskipun itu sifatnya positif. Nah, di restitusi ini kita akan mengajarkan bagaimana melakukan penguatan ketika anak melakukan kesalahan. Next.
Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu apa? Di sini berdasarkan prinsip membuang kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Artinya kita mendasari menstabilkan identitas ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Ditanya, anak kan kalau salah pasti punya sebab. Ditanya, nah kenapa kamu melakukan itu? Gitu ya. Jangan langsung salah. Udah, kamu ini salah. Nah, ditanya dulu sebabnya. Ya. Contohnya kita berbicara berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh yang bisa ditanyakan atau pernyataan ke anak-anak. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh pernyataan atau pernyataan yang akan ditanyakan ke anak yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Nah, yang terakhir disambutkan menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan keyakinan, prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi yang ditimbulkan ini adalah motivasi dari dalam dirinya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, Bapak Ibu masih semangat? Oke, SMP 6 Smart Kreatif. Yes. Ya, masih smart. Nah, ininya jangan kendor. Oke, Bapak Ibu next. Coba ini ada contoh skenario nih. Ya, kebetulan dialami oleh saya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, sudah terbaca Bapak Ibu? Nah, oke, next. Ini ketika saya menanganinya. Nah, menggunakan konsep segitiga resolusi. Oke, itu contoh restitusi yang saya laksanakan Bapak Ibu. Kebetulan saya wali kelas 9, ada anak yang melapor ke saya kehilangan pulpen. Oke, next. Kesimpulan dari yang saya sampaikan hari ini adalah seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran dengan menjadi among, harus berpihak pada murid dan menerapkan budaya positif sebagai bentuk penguatan karakter murid untuk menumbuhkan kodratnya. Oke, Bapak Ibu sebelum ditutup, ya next. Sebelum ditutup, saya halo Bapak Ibu,
Ya. Ya. Sebelum itu SMP 6 Smart Kreatif. Yes, sekali lagi Bapak Ibu SMP 6 Smart Kreatif. Yes, oke. Sekian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru, itu tadi diseminasi dari Bapak Agus Sutrisna SPD calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Penambangan. Give applause-nya dong. Terima kasih. Baiklah, acara yang selanjutnya adalah tanya jawab atau tanggapan. Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan untuk Bapak Agus Sutrisna SPD? Kawan. Ya, kepada Pak Awan SPD disilakan. Kebetulan Pak Awan SPD tersebut adalah guru penggerak dari angkatan 7. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Miss Tanti selaku moderator yang pada diseminasi kali ini yang disampaikan oleh Pak Agus. Pak Kepala yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Guru yang juga saya hormati, Pak Agus selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Mungkin saya di sini kita sharing saja ya, berkaitan dengan apa yang tadi dibahas. Selama ini memang saya sendiri merasa terbawa oleh paradigma lama bahwa teori kontrol itu ada untuk mendisiplinkan. Teori kontrol itu ada untuk mendisiplinkan, maka kita terbawa dengan arus lama, pemikiran lama dari sejak zaman penjajahan mungkin, bahwa di sana terdapat hukuman ya, yang sifatnya memaksa, yang tidak bisa menyelam apalagi seorang guru kepada jiwa seorang anak didiknya. Nah, belakangan kita disadarkan dalam pendidikan guru penggerak itu bahwa ada seorang ahli, Dian dosen itu dalam restructuring school, disiplin school, bahwa ada hal yang mendasari bahwa perilaku murid kita dalam tanda petik kita kategorikan tadi itu dilatar belakangi oleh 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar. Nah, ini yang mungkin saya juga secara pribadi baru ngeh gitu ya, bahwa 5 kebutuhan dasar inilah yang sulit terkadang kita untuk memenuhinya, baik sebagai orang tua di rumah, seorang guru di sekolah, dan juga mungkin sebagai stakeholder yang lain, bisa jadi sebagai masyarakat, sebagai pemerintah sesungguhnya, dan mungkin yang lain pengambil kebijakan. Maka dalam paradigma yang baru ternyata kita harus keluar dari pola pikir seperti itu, bahwa kita harus karena itu sifatnya eksternal, kesadaran yang diciptakan oleh lingkungan dari luar itu tidak akan lama, tidak akan permanen hadir dalam diri siswa. Tetapi lebih baik kesadaran intrinsik itulah, maka kita pendekatannya bagaimana siswa harus memahami konteksnya, sadar perilakunya dengan cara-cara pendekatan yang mungkin teorinya itu lebih ke humanisme itu ya. Jadi kita lebih bersifat sebagai manajer, sebagai teman ya. Sehingga bahwa siswa diajak untuk menyadari dirinya sendiri. Nah, kekuatan itulah yang dianggap akan lama hinggap di seorang siswa dan akan
mungkin saja karakternya, sifat keberdiannya secara lama dan terus-menerus. Berbeda dengan hukuman, dia sadar tapi karena keterpaksaan hanya sesaat katanya menurut teori ini. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya dipaksa dari eksternal dan luar. Mungkin itu sepemahaman saya. Dalam hal pelaksanaan kita di sekolah mudah-mudahan perlahan bergeser dari yang sifatnya kita memaksakan, menciptakan peraturan-peraturan yang dibarengi dengan hukuman, mungkin ke arah untuk lebih komunikasi bagaimana kita mampu menyelami keadaan diri anak itu sendiri. Mungkin misalnya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Wawan SP. Baiklah, ada lagi yang ingin berikan tanggapan? Kepada Bapak Yosua Sembada. Kebetulan Bapak Yosua Sembada adalah guru pengalaman kedua dan menjadi pengajar praktik di angkatan ke-6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, senang sekali hari ini saya melihat penampilan Pak Agus yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agus sudah sadar. Alhamdulillah setelah kemarin konstasi hari ini Pak Agus ya mendeskripsikan tentang berbagi pemahaman budaya positif. Sekali lagi sangat luar biasa ya. Buat Pak Agus sebagai CGP angkatan ke-8 ya. Sekarang sudah mundur ke 1.4 ya. Luar biasa. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu sekali lagi, diskriminasi ini mudah-mudahan ada imbasnya kepada kita semua. Ya, kita imbaskan ke lingkungan kita terapkan di lingkungan kita bahwa sangat penting sekali ya kita menerapkan budaya positif ini ya, terutama dalam penerapannya di pembelajaran. Tapi Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa strateginya, proses pembelajarannya pun kita tingkatkan. Itu kita tingkatkan strateginya, proses belajarnya itu pun kita tingkatkan. Jangan jadi guru yang monoton. Artinya monoton itu apa? Ngajar dan sebagainya. Itu ya. Maka sekali lagi saya harapkan sebagai kurikulum sekolah ini ya selain dari budaya positifnya, keyakinan kelasnya, kita juga strategi dan proses belajarnya kita perbaiki sama-sama. Jangan takut Bapak Ibu kita untuk berkolaborasi. Contoh misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia bisa berkolaborasi, kenapa tidak? Ya, anak misalnya pengajarnya hari ini bahasa Inggris, kenapa tidak guru bahasa Indonesia bagian bahasa Indonesianya? Itu bisa berkolaborasi Bapak Ibu, mengajar itu sekarang bisa berkolaborasi, silakan. Ya, sehingga tapi jangan minder. Ya, kadang kita kalau ada di hadiran guru lain suka minder, justru itu lebih bagus lagi. Ya, nah yang terakhir ajakan bagi Bapak Ibu semuanya yang belum masuk ke guru penggerak ya. Di sini masih ada beberapa orang yang belum, kita sudah 4 orang luar biasa ya guru penggerak. Makanya sekali lagi, hayu bersama-sama karena ilmu itu dinamis ya, tidak statis, selalu ada perubahan. Jangankan ilmu ya, guru penggerak saja banyak sekali perubahannya. Angkatan saya 2 dulu masih seperti itu, angkatan Pawan akan seperti itu, dan sekarang lebih bagus lagi di angkatan 8. Mungkin nanti 9-10 akan ada penambahan materi lagi. Makanya sekali lagi, hayu Bapak Ibu ya, kita jangan terpaku pada kemampuan saat ini, tapi terus kita gali potensi, kita dukung kegiatan guru penggerak ini sebagai implementasi pembelajaran di kurikulum Merdeka. Terima kasih, saja semangat buat bagus. Terima kasih sudah berbagi destinasi. Kami tunggu destinasi yang lainnya di modul 2 modul 3-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk kita semua. Oke. Baiklah, itu tadi tanggapan dari para guru SMP Negeri 1 Panggarangan. Kita berada di ujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan untuk acara diseminasi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Stewati, guru SMP 1 Atap 6 Pangarangan. Diseminasi yang disampaikan oleh Pak Agus sangat bagus, sangat menginspirasi dan sangat membantu. Di dalam budaya positif ada materi keyakinan kelas yang insya Allah dapat saya laksanakan atau saya terapkan di dalam kelas. Karena di sini saya sebagai wali kelas
kelas 7A, insya Allah dan pasti saya akan terapkan di dalam kelas saya. Terima kasih buat Pak Agus, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baiklah, kelas 9 ketemu lagi dengan Bapak sebagai wali kelas 9. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu apa? Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Udah tahu keyakinan kelas? Seperti apa? Belum ya? Nah, kalau tidak tahu keyakinan kelas itu adalah hal-hal ya atau kata-kata yang akan kita sepakati bersama ya, dan ini menjadi komitmen yang akan kita laksanakan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Aulia dari kelas 9. Penerapan keyakinan kelas sangat baik dan saya senang semangat melaksanakannya karena tidak ada hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.